Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak kelas, mohon dipimpin doanya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Iya Pak. Ezi Akbar Sudrajat, Dewa Jensi, Hadir Pak. Oriza, Hadir Pak. Wulandari, Hadir. hadir semua ya hari ini. Iya Pak. Baiklah, Bapak akan menyiapkan terlebih dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bawa proyektor hari ini? Ada Pak. Mohon bantu Bapak untuk menyiapkan terlebih dahulu proyektornya. Baiklah, kelihatan? Iya Pak. Baiklah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada mata pelajaran tidak awal. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah berada di bab ketiga, yaitu tentang bertobat pada Allah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab keempat, yaitu bab adab sholat dan berzikir. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa adab itu adalah perilaku kita atau menatapkan kita yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita sopan kepada orang tua, sopan kepada guru, menghargai yang berbeda dan perilaku baik lainnya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari adab-adab yang harus kita lakukan dalam kita melakukan ibadah seperti sholat dan berzikir. Nah, sebelum itu kita akan mengulas sejenak pengertian dalam sholat dan zikir. Nah, kata kita yang pertama yaitu pengertian sholat terlebih dahulu. Sholat berasal dari kata salat, yaitu sholat yang artinya doa. Menurut istilah adalah suatu rangkaian ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Islam yang harus sesuai dengan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Sholat juga memiliki tujuan, yaitu sebagai alat komunikasi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini memperoleh ketenangan hati dan mengharapkan kehadiran Allah di setiap kesulitan kita. Dan juga pengertian zikir.
Zikir berasal dari kata bahasa Arab dan artinya zakarah, dan berarti mengingat atau menyebutkan. Mengingat dan menyebutkan di sini yaitu menyebutkan kalimat-kalimat Allah yang baik seperti kalimat Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, dan lain-lain. Itu adalah kalimat-kalimat dalam zikir yang biasanya diucapkan dalam zikir. Nah, zikir juga terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada zikir lisan. Zikir lisan ini biasanya kita ucapkan di saat kita sudah melakukan sholat wajib, seperti sudah sholat wajib dan sholat wajib. Yang kedua ada zikir dalam hati. Dan zikir dalam hati ini yaitu mengingat Allah di dalam hati, seperti kita ketika kita sedang dalam keadaan yang kita berpikir bahwa Allah itu selalu mengawasi kita, dan juga kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, dan rasa takut kita ketika kita melakukan dosa itu adalah zikir di dalam hati. Nah, yang ketiga adalah zikir perbuatan. Zikir perbuatan adalah mengingat Allah melalui tindakan, seperti tindakannya itu seperti beribadah, berbuat baik, dan belajar dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adalah 3 jenis zikir. Nah, kita masuki ke materi yang inti, yaitu adab sholat dan zikir. Pertama kita akan memasuki ke adab sholat terlebih dahulu. Kita ketahui adab adalah perilaku kita yang baik kepada seseorang. Di sini ada juga adab-adab atau perilaku baik ketika kita sedang melaksanakan ibadah, yaitu sholat. Nah, kita akan sedikit cerita sedikit. Ada suatu ketika ada seseorang yang dikenal rajin beribadah, sholat di waktu, dan tidak kenal meninggalkan sholat. Tapi dalam kehidupannya seseorang itu melakukan tindakan kejahatan seperti tindakan korupsi, tindakan kekerasan, pencurian, dan kejahatan lainnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena orang tersebut tidak menerapkan adab di dalam sholat. Sholat itu hanya sekedar lewat saja, tidak dimasukkan ke dalam hati, seperti gerakan yang mungkin dipercepat atau bacaannya juga dipercepat, dan yang menganggap sholat itu hanya sebagai identitas saja. Nah, itu di sini adalah adab-adab yang harus kita terapkan di dalam sholat. Yang pertama, sholat harus dilakukan secara khusyuk, yaitu pikiran kita benar-benar fokus saat sedang melaksanakan sholat, dan hati kita harus ikhlas mengharapkan ridho Allah. Yang kedua, melaksanakan ibadah dengan hati yang ikhlas. Dengan hati yang ikhlas yaitu tidak mengharapkan pujian dari orang lain, tetapi mengharapkan ridho dari Allah. Yang ketiga, menjaga batas waktu dan batas-batasnya. Ketika kita sedang mendengarkan azan, kita harus segera melaksanakan sholat. Yang kelima, menjaga kebersihan dan kesucian tempat. Ketika kita melaksanakan sholat, kita juga harus memperhatikan tempat kita sedang beribadah. Dan sampai tempat kita beribadah masih terdapat kotoran atau najis sehingga sholat kita tidak diterima. Yang selanjutnya, memakai pakaian yang terbaik atau setidaknya yang bersih, sehingga pakaian kita tidak tercampur oleh kotoran-kotoran dan najis. Selanjutnya ada tentang berzikir. Sama seperti sholat tadi, zikir juga harus diterapkan dengan adab yang baik. Pertama, zikir harus dilaksanakan dengan ikhlas, tidak boleh mengharapkan pujian dari orang lain, dan harus mengharap ridho Allah. Yang kedua, merendahkan suara. Merendahkan suara di sini yaitu melihat kondisi sekitar. Apabila ada orang lain di sekitar kita harus merendahkan suara kita agar tidak mengganggu kondisi
di sekitar atau tidak mengganggu fokus orang di sekitar kita. Yang ketiga, berzikir sesuai sunnah Rasulullah. Berzikir sesuai sunnah Rasulullah artinya akan membaca zikir dengan cara bacaan yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti mengucapkan subhanallah, alhamdulillah sebanyak 33 kali setelah sholat. Yang keempat, duduk di tempat yang suci, sama seperti sholat tadi. Zikir sebaiknya dilakukan di tempat yang bersih dan tidak di tempat yang kotor. Nah, di sini ada banyak sekali hikmah kita melakukan sholat dan berzikir. Ini sholat yang pertama menjadi disiplin dan menghargai waktu. Kenapa menjadi disiplin? Karena kita sedang mengerjakan sholat, dan kita dilatih untuk langsung mengerjakan sholat. Dan juga ketika kita sedang tidur di saat sholat subuh, kita harus segera bangun dan melaksanakan sholat subuh. Dan selanjutnya menjadikan hati tenang sebagai hubungan hamba dengan penciptanya. Bila kita melaksanakan sholat, kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berada di dekat kita dan selalu mengawasi kita. Makanya mendadarkan manusia tentang ketika dirinya yang merupakan hamba Allah. Selanjutnya ada nilai tidak ada yang memberi mendapat kenikmatan dan pertolongan selain Allah. Nah, artinya di sini nilai itu, artinya di sini pertolongan itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, sholat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Kita selalu dilakukan dengan keadaan khusyuk, dengan Allah, insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Misalnya, sholat dapat menjauhkan diri dari sifat sombong. Selanjutnya, ada yang melakukan zikir. Yang pertama, membuat orang menjadi sholat dan berusaha. Yang kedua, membuat hati menjadi tenang. Yang ketiga, bersabar. Yang keempat, mempunyai harapan hidup yang bersifat dari jiwa. Yang kelima, menjadikan diri semakin dekat dengan Sang Pencipta. Yang keenam, menjadikan diri rendah hati dan tidak sombong. Yang ketujuh, semakin arif dan bijaksana dalam menyikapi suatu masalah. Baiklah, itu tadi materi yang Bapak tuliskan dari mulai pengertian sholat dan zikir, adab ketika melakukan sholat dan zikir, dan hikmah melakukan sholat dan zikir. Nah, sekarang Bapak akan membagi kalian dalam dua kelompok. Ini kelompok pertama dan ini kelompok yang kedua. Tugas kalian adalah Bapak akan memberikan video singkat tentang hal yang tidak boleh kita lakukan ketika kita sedang melaksanakan sholat. Nah, sekalian di sini menganalisis video yang Bapak ucapkan tadi dan menjawab soal yang diberikan, dan kalian akan presentasikan selama 3 menit di sini. Bapak akan berikan soalnya terlebih dahulu. Baiklah, kalian akan menyaksikan video yang Bapak berikan. Dan silakan setelah menyaksikan video, silakan kalian jawab soal-soal. Kita Nonton dulu ya. buang cemburu. Aduh, sebentar. Jangan asal duduk kamu, bukan aku yang ngomong. Soalnya tidak boleh ngobrol, nanti sholatnya batal loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo duduk saudara rekan-rekan. Baik, Pak Ustaz. Di sini ada soal asik. Pak Ustaz mau cerita ya? Bapak bukan bercerita tuh. Kali ini Bapak ingin menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan dalam sholat.
yang dapat membuat sholat kita tidak bernilai. Misalnya apa Pak Ustadz? Misalnya, melakukan gerakan ketika sholat yang bukan termasuk gerakan sholat dan tidak dicontohkan oleh Nabi. Berjalan-jalan, berbicara, bercanda, tertawa, mendahului gerakan imam, dan tidak menutup aurat. Oh iya Pak Ustadz, tadi ketika sholat, Amir dan Andi ngobrol. Sholat mereka kan batal ya Pak Ustadz. Berbicara dalam sholat itu termasuk yang tidak boleh dilakukan. Tapi kan tadi kamu juga ikut ngomong dong. Maksud Dodo kan baik, mengingatkan kalian. Justru seharusnya Dodo dapat pahala. Begini dulu, apapun alasannya, bicara atau ngobrol dalam sholat tidak dibenarkan. Di dalam sholat, mengingatkan ada aturannya. Contohnya, bila imam melakukan kesalahan, makmum harus mengingatkan dengan mengucapkan subhanallah. Kalau imam lupa, makmum mengingatkan dengan membaca bacaan yang benar. Innas. Kalau misalkan makan kadang seperti Andi tadi, gimana tadi ya Pak Ustadz? Begini Amin, dengar baik-baik ya. Makan atau minum ketika sholat juga tidak diperbolehkan. Aku juga kata Pak Ustadz, dia tidak tutup aurat. Jangan sembarangan ngomong kamu dong. Nih, lihat, aku pakai celana. Tapi celana kamu kan bolong kamu. Lihat, bolong kan? Nah, baiklah, itu tadi video yang sudah Bapak berikan. Nah, jika sudah ada yang menjawab soal dari Bapak tadi, silakan dipresentasikan di depan. Ada yang sudah menjawab soal Bapak tadi? Sudah Pak. Baiklah, kalau sudah ada yang menjawab, silakan maju. Jika belum, dikerjakan dulu ya. Baiklah, kami akan menjelaskan. Dari kelompok dua. Silakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil video tadi. Yang pertama, apa yang kalian tanggapan? Apa tanggapan kalian jika melihat anak-anak yang main-main saat sholat seperti yang dilakukan Samil dan teman-teman? Ditegur, diberi arahan, dan diarahi. Ditegur, diberi arahan yang benar. 2. Yang kedua yaitu pelajaran apa yang dapat yang kita dapatkan dari ceramah Pak Ustadz pada SMP dan teman-temannya. Itu pada saat sholat kita tidak boleh berjalan, bercanda, berbicara, makan, minum, dan harus menyentuh orang. Dan juga jika kita menjadi makmum, jika imam salah kita ucapkan subhanallah, dan jika imam ucapannya kurang pas, kita paskan ucapan yang sebagaimana harusnya. Mungkin bisa saya. Baik, sudah dulu saya dari kelompok 2 telah memberikan jawaban yang cukup tepat. Mungkin ada beberapa jawaban yang masih kurang bisa ditambahkan di kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 untuk maju. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai video tersebut. Yang pertama yaitu apa yang kalian tanggapan kalian jika melihat anak-anak yang main-main saat sholat seperti yang dilakukan Syahid dan teman-teman.
Dan di situ Bapak kami bahwasanya itu tidak boleh dilakukan karena itu tidak menunjukkan adab dalam sholat seperti berbicara ketika sholat, makan maupun melakukan gerakan di luar sholat. Maka harus dinasihati dan diberikan arahan yang benar. Lalu yang kedua, pelajaran apa yang kalian dapatkan dari ceramah Pak Ustaz kepada Syamil dan teman-teman, yaitu kita harus melaksanakan sholat sesuai dengan adab, seperti tidak boleh makan, minum, berbicara maupun harus menutup aurat agar sholat kita bisa tetap sempurna. Iya, seperti tadi kan Pak ada yang bolong. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah memberikan jawabannya juga sudah bagus, kelompok 2 juga sudah bagus. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Baiklah, tadi Bapak sudah memberikan video dan penjelasan dan kalian juga sudah presentasi. Nah, dari kalian adalah yang bisa memberikan kesimpulan dari pelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Kesimpulannya singkat saja. Adakah dari kalian yang bisa memberikan kesimpulan? Hezi Pak. Baiklah, Hezi, apakah mau memberikan kesimpulan? Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini adalah dalam melaksanakan ibadah sholat kita harus menaati tata cara dan adab dalam sholat. Salah satunya tadi itu tidak boleh melakukan gerakan hal di luar dalam gerakan sholat seperti berjalan, bercanda, berbicara, minum dan lain sebagainya. Baiklah, sudah bagus dari Hezi. Jadi dalam sholat itu benar, kita tidak boleh melakukan seperti itu main-main. Kita harus melakukan sholat secara ikhlas hanya karena Allah Ta'ala. Semoga kalian semua sholatnya tidak main-main ya, dan sholatnya selalu waktu. Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Kita jumpa di kesempatan minggu depan. Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.